Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazaka Atarik dari kelas TIC angkatan 2023 dengan NIM akhir 103. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah internet. Awal mulanya sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Lalu pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antara komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terbentuknya Linux. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebenarnya merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi jikalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 node, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara itu, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan ARPANET sendiri kesulitan dalam manajemennya. Karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Untuk ARPANET, mereka berfokus menangani bagian non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET lebih berfokus untuk mengurusi keperluan militer. Nah, dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Selanjutnya ada surat elektronik pertama. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Lalu ada Sustainable Energy Solution. Tepat pada tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Hingga saat ini, penggunaan TCP/IP masih digunakan oleh banyak perangkat. ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi ini pada 1 Januari 1983. Hal ini pada akhirnya juga memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lain, misalnya seperti universitas. Ditemukannya cara untuk menghubungkan antar jaringan ini dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Dan kita masuk pada World Wide Web atau bisa kita dengar sebagai WWW. Kita telah sampai di titik balik dalam sejarah internet. Seorang ilmuwan Inggris bernama Tim Berners-Lee sedang bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Ia memiliki visi tentang sebuah sistem yang bisa menghubungkan semua informasi di dunia. Pada tahun 1989, ia mulai mewujudkan visinya ini. Berners-Lee menciptakan 3 hal penting: URL, alamat untuk setiap halaman di internet, HTTP, protokol untuk mentransfer data, dan HTML, bahasa untuk membuat halaman web. Ia juga membuat browser web pertama. Pada 6 Agustus 1991, ia membuat halaman web pertama yang bisa diakses publik.
menandai kelahiran World Wide Web. Bayangkan internet sebelumnya seperti perpustakaan raksasa tanpa katalog. Nah, World Wide Web Berners-Lee memberikan kita katalog dan sistem untuk dengan mudah berpindah dari satu buku ke buku lainnya. Ini adalah revolusi dalam cara kita mengakses dan berbagi informasi. Tahun 1990-an menyaksikan komersialisasi dan pertumbuhan eksplosif internet. Browser web grafis seperti Mosaic dan Netscape Navigator membuat internet lebih mudah digunakan oleh orang awam. Internet Service Provider (ISP) mulai menyediakan akses internet untuk rumah tangga dan bisnis. Periode ini juga melihat lahirnya banyak perusahaan internet yang sekarang menjadi raksasa teknologi, seperti Amazon, Yahoo, dan Google. .com boom terjadi, dengan investasi besar-besaran mengalir ke perusahaan-perusahaan berbasis internet. Kita memasuki pada era modern. Era modern internet ditandai dengan peningkatan kecepatan koneksi, mobilitas, dan integrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Broadband dan Wi-Fi menjadi standar, meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas internet secara drastis. Revolusi mobile dimulai dengan peluncuran iPhone pada 2007, membawa internet ke perangkat genggam. Media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter mengubah cara orang berinteraksi online. Cloud computing menjadi dominan, mengubah cara bisnis dan individu menyimpan dan mengakses data. Internet of Things mulai menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet. Pandemi COVID-19 pada 2020 semakin mempercepat adopsi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Saat ini dengan lebih dari 4,5 miliar pengguna di seluruh dunia, internet telah menjadi infrastruktur vital yang mendukung hampir setiap aspek masyarakat modern. Lalu selanjutnya sejarah internet di Indonesia. Ini menurut Ono W. Purbo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia antara lain yaitu M. Syamik Ibrahim, Suryono Adi Sumarto, Muhammad Ihsan, Robi Subagto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono W. Purbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap tokoh tersebut memberikan kontribusinya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan internet di Indonesia. Selanjutnya, internet di negara Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik. Berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya, layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTechNet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Indonet sendiri sebenarnya adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu, sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Mungkin sekian dari materi sejarah internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.